Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan memuji, menyembah, memuliakan Dia. Dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dari 2 Timotius pasal 1, pembacaan firman Tuhan hari ini. 2 Timotius pasal 1, kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan ini di ayat 7, ya, kita baca bersama-sama ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya, firman Tuhan berbunyi, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, menyaksikan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, oleh karena kita telah terlebih dahulu mengalami keselamatan, di mana kita mendengar Injil itu, mendengar tentang Yesus, mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat, ya, dan Dia yang menyelesaikan segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita percaya, kita diselamatkan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita pun harus menyaksikan tentang Injil itu. Kita harus bersaksi dan jangan kita malu bersaksi. Ya, Paulus berbicara kepada anak didiknya Timotius supaya dia jangan malu bersaksi. Di ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting karena apa? Fakta kita temukan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang yakin betul kita sudah diselamatkan ketika kita percaya Dia, tetapi waktu kita mau bersaksi, mau memberitakan tentang Injil kekuatan Allah ini yang menyelamatkan ini, kita ada ketidakberanian, kita ada rasa malu, nggak enak, malu, takut, ya, mungkin lebih tepat takut, ya, nggak berani, ya, nggak berani memberitakan Injil. Nanti tanggapan orang lain tidak bagus kepada kita, atau akibat daripada pemberitaan Injil kita akan mengalami penderitaan, kita akan dikucilkan, kita akan dianiaya, kita akan dimusuhi, atau kita akan dipermalukan, ya, seperti itu. Jadi ada satu perasaan malu, atau lebih tepat takut, ya, lebih sering ini menguasai orang-orang yang sudah percaya, tidak berani memberitakan Injil. Padahal ini dinantikan oleh banyak orang. Nah, kita sebenarnya harus berani. Ya, jangan malu bersaksi, karena apa? Roh Kudus ada pada kita, dan Roh itu yang akan menolong kita.
Ya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh Allah yang ada pada kita akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita tidak malu bersaksi, untuk kita berani bersaksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa orang-orang percaya di satu tempat, di satu kota, di satu negara, bahwa orang-orang ini adalah kelompok minoritas misalnya. Ya, kalau kita pakai istilah itu ya, minoritas. Nah, karena minoritas akhirnya malu bersaksi. Ini orang-orang yang saya hadapi lebih banyak jumlah mereka. Biar saya berbaur saja, nggak usah deh bersaksi, ya ikut arus saja supaya aman ya. Nah, itu tindakan yang keliru ya. Tindakan yang benar adalah kita harus menyaksikan tentang Tuhan kita ya. Kita harus bersaksi bahwa kita memperoleh keselamatan ya, oleh karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Dan kalau kita paham, mengerti ya, bahwa oleh Injil itu kita diselamatkan, dan tidak ada orang lain yang bisa diselamatkan kalau tidak melalui Injil itu, maka kita sebenarnya harus ada keberanian dan tidak malu untuk bersaksi, karena ini sedang dinantikan oleh orang-orang yang belum datang kepada Tuhan ya. Dikatakan ayat 9 ya, ini penting sekali. Walaupun nanti akibatnya ya, kita dipermalukan atau dikucilkan atau mengalami penderitaan, ya maka kita lihat ayat ini, Rasul Paulus sendiri sampaikan kepada anak didiknya supaya ya ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi kita pun harus siap untuk itu. Nah, ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita. Ya, dialah yang menyelamatkan kita. Jadi karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka ya sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang mengalir saja, yang alamiah sebenarnya, kalau kita terdorong ya untuk menyaksikan Dia. Ya, kira-kira begini. Kalau saya dapat berkat, saya tidak bisa menahan mulut saya untuk memuji Tuhan. Saya tidak bisa menahan mulut saya untuk bersaksi dan akan berkata kepada orang, aku diberkati, teman-teman, aku diberkati. Wah, aku dapat hadiah yang luar biasa. Ya, aku dapat berkat yang besar. Nah, jadi ada dorongan itu. Jadi semestinya memang ada dorongan bagi kita untuk bersaksi, menyaksikan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus. Dia memanggil kita, dan ada banyak orang-orang yang akan Dia panggil ya, telah Dia persiapkan, dan orang-orang ini sedang menantikan ada hamba-hamba Allah, orang percaya, orang Kristen ya, ada Tuhan yang menyampaikan tentang Yesus kepada dia, atau yang bersaksi kepada dia, sehingga pada akhirnya orang-orang ini yang sudah dipersiapkan Tuhan ini akan meresponi apa yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, sehingga mereka pun akan diselamatkan. Jadi ada panggilan kudus, dan itu sudah kita alami, dan orang-orang sedang menantikan. Oleh karena mereka sedang menantikan, ini tugas kita untuk menyampaikan Injil itu, supaya pada akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Nah, bukan berdasarkan perbuatan kita. Waktu kita dipanggil Tuhan, diselamatkan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, jadi kalau kita mengerti hal ini, menyadari hal ini, menikmati hal ini, bahwa kita telah mengalami kemenangan dari kuasa maut oleh karena Injil, dan oleh karena Injil itu juga kita mendapatkan hidup yang kekal ya, hidup yang tidak dapat binasa dikatakan. Jadi hidup yang kekal, artinya oleh karena Injil itu kita akan masuk surga. Bukankah kita akan lebih terdorong lagi
dan tidak malu untuk bersaksi, supaya ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ya keluarga kita, dan banyak orang lain lagi yang akan diselamatkan. Nah, yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Nah, bagaimana mereka berseru di dalam nama Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Nah, mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang nama itu? Ya, karena tidak ada yang bersaksi. Nah, berarti bersaksi ini sesuatu yang penting, dan ini harus kita lakukan ya dalam perjalanan hidup kita, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, kita sudah diselamatkan, bukan karena usaha kita, perbuatan kita, kehebatan kita, bukan, tetapi karena kasih Tuhan, pemilihan Tuhan atas kita, dan kita responi pilihan itu, dan kita menjadi orang percaya. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu sudah yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita malu bersaksi. Jangan juga malu ketika ada hamba-hamba Tuhan oleh karena kesaksian mereka, oleh karena pemberitaan kabar baik yang mereka lakukan, akhirnya mereka dianiaya, dipenjara. Jangan malu kita karena sahabat, saudara, keluarga yang percaya tadi dianiaya, dimasukkan ke penjara. Jangan kita malu dan jangan kita takut. Wah, nanti saya juga akan dipenjara. Jikalau memang itu harus terjadi, harus kita alami, kita harus siap, ya, siap pikul salib. Amin. Siap tidak? Wah, ini persoalan ini, ya, ini berat, ini tantangan yang luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya ketika ya iman kita sungguh-sungguh, ya, iman kita mantap, kita datang kepada Tuhan, kita dengar suara Tuhan, dan kita lakukan perintah Tuhan. Pergilah, ya, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, ya, bersaksilah, hasilkan buah, ya, pergilah. Jadi ini sangat penting, ya. Rasul Paulus berbicara kepada anak didiknya Timotius, supaya Timotius jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jadi kita tidak boleh malu bersaksi tentang Tuhan. Ya, saya senang melihat beberapa pribadi yang ketika diwawancarai berhasil dan tidak malu-malu berkata, saya bisa karena Tuhan Yesus yang menolong saya, Tuhan Yesus yang memberkati saya. Ya, tidak malu bersaksi dan berkata ketika dia misalnya ada penghargaan, dipanggil, kemudian dia spontan berkata, puji Tuhan. Ya, tidak malu. Ya, tidak menyembunyikan identitasnya sebagai orang percaya. Dan memang tidak harus kita sembunyikan. Orang lain juga perlu tahu. Dan tidak ada masalah. Kalau mereka tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa harus dipermasalahkan? Ya kan? Jadi kita berkata, puji Tuhan. Ya, tidak ada masalah itu. Tetapi kadang-kadang malu. Nah, nanti ketahuan saya sebagai orang Kristen, jadi saya malu. Jangan malu bersaksi. Ya, kalau kita ya mendapatkan sesuatu, sekalipun ada banyak orang di sekitar kita, ya kita bisa dengan spontan berkata, puji Tuhan, ya terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan bersaksi. Ya, ketika kita menolong orang lain, peduli kepada orang lain, ya, mengasihi mereka, ya, bercakap-cakap kepada mereka tentang kasih Tuhan, ya, kita cerita tentang Tuhan. Nah, mungkin ada orang-orang di sekitar kita sudah mengalami beban pergumulan yang luar biasa, rasanya mereka tidak mampu lagi untuk bertahan hidup. Ya, ini satu masa yang sangat sulit. Tetapi ketika kita hadir, kita mulai bercerita tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, bercerita supaya dia datang kepada Tuhan. Nah, maka ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan mengalami kasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita bersaksi. Satu orang saja yang kita temukan, kemudian kita bersaksi tentang Tuhan, dan ketika dia percaya, ya, satu orang ini diselamatkan. Satu orang percaya, satu orang diselamatkan, malaikat bersorak-sorai. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Jangan kita malu bersaksi, tetapi identitas diri kita sebagai anak Tuhan, ya,
perlu kita bukakan ya, kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun beban pergumulan kita, percayalah Tuhan sanggup menolong kita ya. Dia mendengar doa kita, Dia mengabulkannya tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.